Sitongan na kutuko, pamulay labo matal na so ito, natabuka pinto na langi. Iya pa natatuto, narekotamay pa jara subuh. Makanya kung kagagamit tilaw may manyokoro. Itu waktu doa paling mustajabah. Berapa? Ketika kebakaran besar dahsyat di Lisa itu, hanya satu rumah yang tidak terbakar dari 400 lebih. Cik dibak bola denan reapi. Dan itu atapnya alang-alang. Kalau apa yang ada di atasnya terbakar, tapi rumah itu tidak. Dan 400 rumah lebih yang ada di sekelilingnya itu habis. Tidak ada tersisa satupun. Tapi pemilik rumah itu tidak ada di Sidrap. Dia di Surabaya. Waktu naletu informasi maka ada capu boleh okolisa agak napau. Denan rapi bolaku. Nah baleka po ngalata ko nan rapi bolaku. Itu yang dia bilang. Dan ternyata betul. Satu-satunya rumah yang tidak terbakar. Agak ipodangi. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halki kullihimin. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل خول من الأحوال المقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفir lana ma مضى واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم إلى خضرة النبي المصطفى صلى الله على سيدنا محمد. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم نور قلوبنا وقلوب جميع من حضر في مجلسنا هذا بنور المعرفة وعلم المكاشفة والبصيرة والإيمان والإسلام. Ya Fattahu ya Alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat ikhwanu fillah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud ya jawadu ya ma'bud ya rahimu ya wadud birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisna sari'an bi izzatillah. Yang kami muliakan, kita hormati bersama dan kita doakan semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada Bapak Wakil Bupati Pindrang dan seluruh tamu undangan, wabil khusus Alina Tumalebita, Bapak Ketua Panitia
baik ketua panitia pembangunan masjid maupun ketua panitia peringatan maulid, sebenarnya bukan maulid tapi maulud. Makanya orang Bugis itu tidak pernah mengenal istilah maulid. Ya di ogi maka dami matomi itu maulud, deto maka nama maulid. Itu sebenarnya bahasa Arab. Ya komakadaki peringatan maulid berarti waktu yang diperingati, waktu kelahiran Nabi Ta. Itu 12 Rabiul Awal, walaupun banyak versi. Angka maka ada 9, angka maka ada 12. Magi nale 10-2 karena sebenarnya 12 inilah Rabiul Awal. Itu juga adalah tanggal 12 Rasulullah itu hijrahnya. Yang kedua juga tanggal angka 12 itu la ilaha illallah, itu 12 angkanya. Muhammadur Rasulullah juga 12. Dalam satu hari itu 12 jam, dan dalam satu tahun itu 12 bulan. Jadi ada beberapa dalam hitungan hikmah itu sehingga lebih banyak ulama mengambil yang 12. Jadi ya komakadaki peringatan maulid Nabi berarti peringatan terhadap waktu kelahiran. Ya komakadaki peringatan maulud Nabi berarti Nabi tak peringati kehadirannya. Jadi si salah. Ya komakadaki maulid bicara waktu ki. Ya komakadaki maulud tahunna. Nabi itu diperingati kehadirannya tidak menghitung waktu, tapi sepanjang masa. Makanya tomatot teriolo koma pak botingi pasti mak berasanji, mahakekai mak berasanji, letek bola baru mak berasanji. Nah barasanji itu adalah maulid sebenarnya. Karena itu pembacaan sirah maulidin Nabi. Itu kuncinya. Tapi angka dasarnya sebenarnya ada. Sebab maka dia Nabi tak dalam hadis Bukhari Muslim, dena suku tepat nasi dia selang na reko dena yasa ipa pujin na lokoria dibanding dengan yang lainnya. Ia ku ipa bicara sadarhanai maku ye ku ibali iro bahasa maka dia paniasa suku tepat nasi dia tahu na reko yasa ipa pujin na loko Nabi tak dibanding dengan yang lainnya. Jadi meki maka ada kendaraan, bola, anak tak semua mesti yase ipapuji taloko Nabi tak dibanding yang lainnya. Ia ko yase ni papuji taloko Nabi tak dibanding loko keluarga tak loko waramparata. Yase ni itu tawe suku i tepat na sebagai papuji lori Nabi tak. Nah, iya nala dasar tau pandritewe nasurongang iloko tomotota sarekom mengina reko angka acara na pigau sebagai bentuk nikmat yang diberikan oleh Allah. Suri mak berasanji. Letek bola barui mak berasanji apa maka dia pasanna lebih mupujikan mai bolamu daripada Nabi tak. Jadi dahulukan membaca barasanji sebelum engkau tidur di rumahmu. Botim paru botito mak kata tu dak botingnya semua barasanji kau ni magai ajak mugis say bainemu na rekode pemupura masalah Allah kuri Nabi tak sebagai bukti bahwa engkau lebih cinta kepada Rasulullah dibanding dengan keluarga. Makotoro ko mali oto baru nasuruh po imam barasanji o kuyase oto panci imatanre. Oh badilak ka. Kenapa bukan di rumahnya baca barasanji? Kenapa di kendaraan? Itu pesan. Maka daya kokui boleh itu belum nyata bahwa di kendaraan. Makanya nasuruh mendre okoto mak barasanji tujuannya maka dalam biupoji binabita daripada kendaraanku. Nanti kalau ketika dimintai pertanggungjawaban bahwa aku sudah membuktikan pura upat dupa nih maka daya si papuji kuloko Nabi tadi dibanding angkai waramparan alenga apa Allah Ta'ala. Itulah hakikat barasanji yang dilakukan orang tua kita dulu ketika ada nikmat yang diberikan oleh Allah. Tapi mereka tahu salah paham, nasengi bid'ah. Makanya dia nanya mana natu tahu maulu. Ada yang tidak maulid itu. Nah, iya. Alasannya mitau ita merenaka. Kan begitu. Dan itu jelas, Pak. Jangan disalahkan. Itu tidak salah. Jadi ya rotau de enam maulu nasabak mitau ita merenaka, jangan disalahkan. Yopi di maulu kami kita masuruga. Ka kunci nama gai. Maka dia ro maulu dia kena pigau inabita secara seperti ini.
Makanya itu adalah bidah. Ya sange bidah perbuatan baru. Muhdatsatuna itu kullu bid'atin dalalah. Maka kullu muhdatsatun bidah, setiap sesuatu yang baru itu adalah kesesatan. Dan setiap kesesatan itu pasti masuk neraka. Makanya kalau imam maulu tak neraka lena. Tapi magi dia tak maulu. Nah sebabnya kita masuk surga. Kika hadis saya pakai. Hadis yang dipakai, siapa yang mencintai Rasulullah maka dia akan bersamanya di dalam surga. Kan itu dipakai. Jadi tidak usah berbata-bata Pak. Ya rotau dena lo imam maulu ni tahu ita meranaka. Ya rotau lo imam maulu macin ita surga. Selesaikan persoalan nah. Cik diminta utama ranaka, cik dimelo utama surga. Kira-kira kendo siruntuk matu. Nah, itu. Yang penting aja tak pangewang. Itu aja kuncinya. Makanya dalam kaidah agama itu para ulama atau pandrita itu kan sudah mengkaji. Maka dia ronabita as-sosinin najaji. Nasukuruki binabita as-so aja janganna dengan puasa. Makanya tuh Nabi mah puasa susining. Cuma iya ro ulama nalai dasar maka da iya gaji ro yanjurkan ma puasa aso aja jiang ga atau ma puasa sining. Kan di situ dua. Jadi kan maka dami itane Nabi magi ta puasa aso sining. Maka Nabi karena saya dilahirkan hari Senin. Pertanyaannya aso kata jaji. Ia koso Salasa terjadi, meki macuri Nabi ma puasanya aso jaji ngata, maka puasa hari Salasa, bukan hari Senin. Kamu kira? Ikai tane Nabi magi kita puasa sini, nasaba aso sini ngujaji. Bikin Salasa na jaji Nabi maka dia puasa Salasa. Kene Rabai na jaji Nabi maka Nabi akan puasa hari Rabu. Artinya apa? Ulama yang mengatakan disunnahkan puasa hari kelahiran. Jadi asoga tajaji tak puasangi. Mamula ni malah saulu. Maka salah-salah itu pala iya Ustaz. Mau puasa sini ngapo mak? Tidak. Disinilah kenapa ada namanya ulama fikih, ada ulama hadis. Maka deh ulama hadis nanigi tahu ma puasangi aso sining, maka dia puasa sunnah kelahiran Nabi. Itu sunnah selamanya hatta yaumil qiyamah. Dan siapa yang berpuasa pada hari kelahirannya, misalnya sorabata jaji tak puasanya soraba, maka puasanya adalah puasa sunnah hari kelahiran. Dia mengikuti Nabi sebagaimana Rasulullah puasakan hari kelahirannya. Nah, jadi di desa dua hukumnya. Tapi angkat tu narampe tau pandrita termasuk ke Hamid Pasuruan almarhum lam ghafurullah. Beliau adalah waliullah agan asam. Ia ko angkat tau mapuasangi aso jajanganna tidak ada penyakit yang bisa merusak tubuhnya. Makanya Nabi itu jarang sakit. Dia mikodetis sangi kada soga da jaji sabaraki. Karena tidak semua orang bisa tahu itu hari kelahiran. Kecuali saya punya mursyid tarekah dulu itu di Biren, itu bisa tahu. Dia tidak tahu tanggalnya tapi tahu hari kelahiran. Napa ini tak tahu dia ni pun dia kota nama kada soga na jaji. Dia lihat baru yang katakan lahir hari sekian. Dia bisa tahu. Itu ada tanda yang dia bisa tahu. Iya. Dan itu banyak. Ada orang yang dibukakan memang Pak. Dan saya jarang melihat orang yang betul-betul bisa menjaga hati-hati dalam ibadah kecuali beliau. Ia robau podangi maka dade nabarani patame sandala na ku pakarangan na masigi. Itu yang saya salut itu. Mas sandala pole bolana nalaga sandala na kunadapi pagar masuk ke pekarangan masjid. Besok tanai. Maka manila ga sandala Pak Kiai. Maka daya rotana na masigi enak timbunan itu sedekahnya orang. Mitau kak aku mak deki aku pala na sandala aku bawa rewa lo bolaku. Itu yang paling saya nukan. Yo pui di pengatak nama sigi mendaria. Jadi itulah kehati-hatian. Dan beliau yang ajarkan zikir itu. Ketika mengangkat kaki kanan baca Allah, ketika mengangkat kaki kiri baca Muhammad. Ketika duduk, ketika tarik napas baca Allah, ketika keluarkan baca Muhammad, supaya tidak pernah terlepas dari zikir Allah Muhammad. Itu. Jadi tapi beliau telaten.
betul. Banyak pesan beliau, ya kalau lepak ke warungnya na wajah ijolo na pakumandre. Jangan makan dulu baru bayar. Iya, karena itu sama ketika engkau mengambil mangganya orang, pura pimuan rena pemilau. Ketika engkau makan kemudian tiba-tiba meninggal, maka dak kau andre kemudian meninggal, maka makanan yang kau makan terakhir dalam makanan haram karena kau belum bayar. Oh, itu jadi masalah. Ini itu tidak mudah. Ya, makanya kalau bertarikah itu agak berat. Tapi cukup kita mengambil yang sederhana. Ya, makanya ada namanya adab tasawuf. Itu agak berat. Kemudian saya kembali tadi karena ini panitia masjid mengambil tema bagaimana meneladani Rasulullah dalam membina rumah tangga. Ini tidak mudah. Sebenarnya nanti itu ikut semua bagaimana membina anak, membina karakter anak ini bisa dibentuk. Tapi kalau dalam agama sebenarnya ada, Pak Bu. Makanya hadis-hadis tafaul itu ada. Ya kumat bicara wija-wija ki melo ipade cengi. Itu saya pernah ceramahkan karena saya kalkulasi itu hadis dan penjelasan ulama 30% ada pada orang tua. Makanya ketua hadis adibu auladakum qabla an wiladatikum. Pakiada memang ya anak muriolo temu jajinna. Nah, makanya Nabi ta ambona itu Abdullah, laki-laki yang sangat terhormat. Kemudian ibunya Siti Aminah itu wanita yang sangat pemalu dan menjaga kehormatannya. Tabayangkan nih Pak, 2 tau kanja si runtuk, arwane makanja si runtuk makunrai makanja. Jadi jajengan pasti makanja wijanna. Nah sabak iya tu tau matoe mapak bati itu layawah. Bahkan ada hadis itu, ketika ada orang nareko angka tau maki buah dosa lopo sampai 7 lapis keturunannya itu masih ada pengaruhnya. Itu hadis itu. Wasangnya bisa ternyata hadis, maka masa angka pengaruh nalayawa. Ternyata itu hadis. Saya dapat di kitab ensiklopedia hadis Nabi itu bahwa ketika orang tuanya melakukan kemaksiatan besar, dosa lopo, gangka pitu susungnya tu layawa angka pengaruhnya. Itu bahayanya. Ya tu nak kalau ia tu larangnya mapak bati. Jadi aja na sembarang. Maka dia guru tak kali sidendring almarhum namo maga lopo na kaniki ko kui onro ropo itu batan nam itu maraja mabicu buana. Itu kalimat sederhana sebenarnya. Maka da nama aja miko makunre aja mite maka da kanja nama gana ite ape batiran na to. Ini penting saya wasiatkan dulu. Kemudian itu saya mengatakan 30%. Yang kedua 30% saat kandungan. Tajaga itu ina reko matampu ki. Ya ko masalah anrewe lako wija-wija masalah. Kullu lahmin nabarti min haramin fannaru oladin. Tungka anu harangnya tama ko takalewe itu api neraka pacingi. Kemudian pasti menjadi kegelapan. Yaitu harangnya don rupa, angka haram li gairiha, angka haram li zatiha. Ya ko haram li zatiha bendanya magampamui deteksi. Anjing haram, bawi haram, bangkai haram. Tapi angka yasa haram li gairiha prosesnya. Lauki mak pengajian, mak bagi nasi kota itu ya lay 2. Itu haram li gairiha. Nah. Ini kena nanya. Iya. Ini yang orang tidak sadari. Biasa nala 2 atau lawi botingnya. Balite ke botingnya apa mak bicarewa. Dan dia tidak minta. Itu jadi masalah. Rewa illau bolata nanre bija-bijata denule mas tujue. Denule mam decenge. Agana sanabita kullu lahmin nabati min haramin fannaru oladin. Yang kedua, setiap makanan haram man akalal haram lan tuqbalus salata wa du'a arba'ina yauman mania. Nigi tau manre andre haram patapulo sona patapulo nina itolak pak dongan nalulupa kesibiang. Karena dia na capu kilalan na watangnya tu si de andre na rekode na dapi patapulo sona. Dan itu sudah diteliti kedokteran bahwa sel makanan yang kita makan nanti baru habis di darah ketika 40 hari 40 malam.
Iya. Hati-hati ki. Ini kama ibu-ibu elo map pengajian. Napanala 2 kotak. Engkau tu malai cik di tapi napalete isa na. Pada moi. Iya. Oh, mesti upah lempuran ni. Nah, sebab banyak yang tidak tahu. Iya. Nah, enggak biasa nih makalah nanu nak bagi amoje tahu Itu bahaya, Pak. Yang sering saya juga pikiran ganjil itu Jumat berkah. Tahu kasihan sih mapesi puluh-puluh. Orang tidak mampu sebenarnya, tapi dia mau cari barakahnya untuk Jumat berkah. Kemudian dia bikin paket-paket. Pangoto Fortuner, lepa malai. Ini yang tidak dipikirkan. Tahu kasihan sih sidak kai tahu sogi. Coba lihat nama-nama ini. Ini kadang. Makanya Jumat berkah itu mestinya kita berpikir sebelum kita mengambil. Apakah pantas saya mengambil ini? Kau makadaki bagi-bagi berkah, ya kau makiro pe aja talaga gratis sih. Ambil uang mungkin 10.000, masukkan ke celengan, kembalikan bahwa saya ambil ini nanti dipakai juga untuk Jumat berkah berikutnya. Itu penting, Pak. Nih. Apalagi tadi Elena Goruta dari Ketua Basnas mengatakan sekolon na hito galu kupinrang. Sebenarnya begini, Pak. Di negara itu kan ada 2. Yang pertama ada zakat, yang kedua ada pajak. Zakat itu untuk orang, sedangkan pajak itu untuk infrastruktur. Sebenarnya itulah yang bisa dipakai mengelola bangsa dan negara. Ya kau makanya, ia tuh pajak pakai untuk jalanan, dipakai untuk pembangunan ini. Sedangkan zakat itu untuk manusianya. Cuma mereka tahu dia pajak ini tidak usah. Itu kan tidak paham. Iya. Jadi ia rosak kau makanya zakat tahu luar biasa, Pak, Masya Allah. Dan saya katakan, dia nak kena musibah tasi dia tahu. Nareko makpacingi waramparana. Dia na mungkin. Maka laki nandrapi bolana yano. Sebenarnya periksa ang kami macarepa ko tu. Nasaba iya tu api sipak nami matuno. Aga natuno api anu carepa. Tanya ropo tapi karena kotor sumbernya. Iya kau mapacimo insyaallah dia natuno. Iya tu api ka sipak nami matuno. Makanya Nabi Ibrahim patapulo sona patapulo nina ituno api denandre api. Nasaba sipak nami api matuno. Tapi denandre andrewe Nabi Ibrahim ko dia nasidakka. Ia natunang katau mapak gurongi maka dah mula balu. Setiap pembeli pertama ala yaro mo sidakangi supaya denandre api onromo mak balu. Yo pwede irak ko otay napa ya silakan. Itu kan tidak paham. Itu kaidahnya sebenarnya dari Nabi Ibrahim. Apa iro Nabi Ibrahim komandasi benena napalena ka ngandre dena langsung mandre sapa itau kasiasi cari pakir miskin anak yatim macenne jo kajolo angka 4 tahun naruntuk na panatilo bolana kemudian dia suapi anak itu baru dia makan. Itu dia lakukan selamanya sehingga diuji dengan pembakaran denandre api. Nasaba iya nandre api carepami na anu mapacci tamo kuwatak kalena sehingga tubuhnya pun tidak dibakar. Makanya si tonganna tau dena kamajasakka o komo pilino na wading itu no malah dapat kesuri mondri. Karena api neraka tidak membakar kecuali kotoran. Kamakomiro. Makanya semua yang jelek itu dibilang kegelapan. Ya kok dena kena kegelapan maka kotoran. Coba kira. Agak kosaka keluarkan zakatnya hartamu supaya bersihkan. Jika ka agaga ilagga nama pacingnya romon berarti carepe tilagga. Kama komiro. Ada peristiwa itu, Pak. Saya tidak dapat tapi saya dapat ceritanya. Dan yang menceritakan itu adalah zuriat keturunannya. Iya, ada itu peristiwa di Lisa. Saya tidak tahu tahun berapa. Ketika kebakaran besar dahsyat di Lisa itu, hanya satu rumah yang tidak terbakar dari 400 lebih. Cik di bak bola denandre api. Dan itu atapnya alang-alang. Kalau apa yang ada di atasnya terbakar, tapi rumah itu tidak. Dan 400 rumah lebih yang ada di sekelilingnya itu habis. Tidak ada tersisa satupun.
Tapi pemilik rumah itu tidak ada di Sidrap, dia di Surabaya. Wattuna latu informasi maka ada capu boleh okolisa agak napau denan rapi bolaku na baleka po Allah Ta'ala konan rapi bolaku. Itu yang dia bilang. Dan ternyata betul, satu-satunya rumah yang tidak terbakar. Agai podangi nasa wattuna melo kak bangungnya itu boleh. Ye rodi melo wal yang ngaju upasu memang 2,5%. Sekat no upasu memang. Pure wal dia rojo na jame tukangnya sebelum ipatetong. Upodangi tukangnya siagal dinnya ko balui maka da sekoe upasu si 2,5%. Pas tatong boleh tipu pura nataki pura narandrik lautannya tukangnya maka da siagal dinnya ya bolaku kira-kira ko balui maka da sekoe lau upasu si 2,5% dari total itu. Na kalau titip ko pong Allah Ta'ala maka lepuang akatalun itu pacingi. Mereka salai bolaku. Dan itulah yang menyebabkan rumahnya tidak terbakar. Dan saat dia baca-bacaan iya bamir roh. Iya. Tapi di metode magampangnya tu maka majasaka ya Pak. Nah sebab ini maka reso di pulangi lalala mata mite dia napa yele tahu iya, mega tahu magala masampaja tapi aku suruh maka majasaka mapat diulun nah. Iya, banyak. Tapi dia napa hangiro. Maka dia tu ya punna ya itu. Nah sebab iya tu itaroe tanai di punna amana miasanna. Pole mate-mate tak baca sangat dia wija-wija tamale makanya disebut ahli waris. Hartanya disebut warisan. Ternyata di punna. Jadi kaya warampara tak punna. Ia tanre wegang kacapu, ia tak pakai wegang kaburu, kemudian ia tak sidakangnya tak pasui sakana. Ia itu tak punna. Selain itu dia nak tak punna. Maka dangka bola akung kagak tanya di punna itu cuma amanah, titipan. Maginya setitipan, nasabak ya komate kolete itu lo koleangnya. Anak-anakmu yang mengambil, makanya disebut warisan. Makanya jalalu tak sombong. Aja tak masek. Pak dia itu gagal sengeran atau seke Pak. Namo to seke ceceto. Iya ko tahu seke Pak. Dia gak mati tahu seke dia gak tahu teri. Sikap bimite nasab laba. Iya gitu. Iya. Dia gak Pak. Loki masyarakat kuburu. Nih baca ko kiburu batu nisan asan na yanu. Tapi sekadar seke Pak atau biasa ya. Buruk ni buku-buku na demo panapa aja mak deke iri sengnya sekeka. Aja lalu tataro rampe-rampe masalah di lalana tu tungetta. Dena tometa tu okolino. Ia ko na rampe madecing itu let yang asalamakang. Ia ko mario maranu ita wemita kitu let yang asalamakang. Ia ko na tariki ta na rekotomate itu let yang asalamakang. Iya, aga je mi bangga ka Pak. Nama pamula ya se latu ya watai manam, tai ulu katombe. No ilo ko tai do chili. Tama loko tay mata bela loko tay inga tami tay isi tay kalepa loko tay kanuku layawa tay posi tay memang ni layawa na wc berjalan itu kami banggakan kan tidak ada kadang-kala makadaki warampara ide gak Pak nalam mana mo tahu baineta lagi komate nala tahu iya ini ramakunre makoto komate ki lakai tanala tahu masa dia nak baine lakai ta komate tuki lagi melo makbay ni palay ko mati. Dia mereka pudangi. Ya ko dia tamatap parewa ki mantu patuda-tuda madecengi. Tapalena kay wepala na patatanay makadapa kira-kira makbay ni ki ko mati ka. Balinga makadami taramiri ta. Iyan itu jawaban. Iya. Degaga kan? Makanya madariti upo data wepa. Agak tabanggakan galut ta 50 hekto darat ta bolata makanja angka otota tapi ya komate matu yaki giga angka katalolong ang pulukor belum tentu iya ko dena maca bija-bija ta masidakangi milodong sa puripala gitu iya ko na irano nga Pak nakiri lo jupan da makulia ya menatalipo ko capu idina denang kana kada maga Pak medisi di simoki gatu purani gaman re denang kana kutana padahal mana satuki apalagi ko tomate. Iya, aja na nanata, idi na Pak Bawang, utanaiki, akasyaga ta syareki buruk na tomatot ta iya matewe na tomaton dalam 1 tahun. Palimatanre akadua syareki buruk na. Idi lagi mapahang agama akadua mi law masyara apalagi bija-bija ta ko dia napahang agama. Agami renung apa. Masolang itu. May gagagi pasipulong. Madaring ka di mabalu ni maga ni isaparang piku carana nang kadi pasipulong. Agami yali, meki pakang kawaramparang. Kadang kagaga na chineti garoy din yaldi.
sebab tu melo papole angka. Tapi mate ki matu kira-kira ni lodongamu ki bijat tak. Belum tentu Pak. Itu aja pasangan. Ya nade metode apa sui sakat taman rasa gitu. Ya ubo puramu ita wajah sakat tai mondri itu pasti dakah. Makanya itu kok kamai katalu mi. Impak, sakat, sedekah. Katalu kan? Biasa tungkat tuko nama sigi maka salurkan impak, sakat, sedekah. Ia sange impak harta waramparang. Ia komakali sedekah umum. Ia sedekah tak bagi dua. Angka sedekah wajib, angka sedekah sunnah. Ia kok sedekah wajib seka. Ia kok sedekah sunnah. Itu banyak. Makanya komakali impak berarti waramparang. Makanya ayatnya itu masalul ladzina yumpikuna. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya. Jadi nenak kada masalul ladzina yasdiqu de, makanya masalul ladzina yumpikuna. Makin kada impak berarti harta. Ya kau makanya sedekah, namun tanya waramparang. Makanya kau tahu ilau dongang, pasti dah itu. Makanya tasbih sedekah, berjalan ke masjid sedekah, tersenyum kepada orang sedekah. Ya tu Pak pasti dah kada kamu dalakna. Timu bawa ikat tecede no. Selesai ini, kan ini lolongan. Itu sedekah, makanya disebut sedekah. Jadi ya kong katau milau sumbangan na degaga pesumbangan talengi, degaga di talengi, doakan. Berarti kita kasih bukan impak, tapi yang kita kasih adalah sedekah. Sedekah doa. Itu kuncinya. Jadi aja tersalah paham. Pada kau masih kita. Dia gaga dia wasumbangan, dia pasti sedekah kau masih kita. Ia kau makan lagi degaga impak. Kuat disah, kau degaga di tak bereng. Tapi aku makalaki dia kagak pasti dah kade tilau doang ngi panitia nama sigi, tilau doang ngi pengurusu nama sigi, tilau doang ngi tau masih dah kini sempuya dalena. Iya narudi pasti dah kata sedekah doa. Apa dia kagak mau dalata? Nama kira ini yang hilang Pak. Melangitkan doa itu yang hilang. Apa mako kota WK berdikari mani? Palai kok ki BTN ngemon rosanopa BTN bangunan tidak normal. Mak beli bola dia nasi sang. Kan? Ini masalah. Dia nasi lodong atau berdikari nih. Makanya mestinya itu saling mendoakan. Iya. Baiti apa aku pernah beresal lagi mangi. Iya kau telu mi tahu kau tutu dah telu tona. Tilau doang ngi aja na jamaah tabawang. Sinin na isa na kampung Makanya makanya ulama patareka telu tahu dia nawat di Masjid Jamatinro. Nomor sidi makampung. Nomor 2 kepala desa, lurah atau camat. Yang ketiga adalah ulama yang ada di situ. Dia nawat di Masjid Jamatinro. Mesti na ceneri kampungnya kepitu napa Matinro. Iya kok. Iya kok iya mena jamai mangnya dia na tinro. Kalau secara lahirianya nasanget dia ceneri kampungnya kepitu 7 ayat kau bacakan untuk keselamatan. Ya itu suratul Fatihah. Ibacangi Fatihah kampung ni. Ya jilawi Allahumma bi barakatil Fatihah bi karamatil Fatihah bi mu'jizatil Fatihah bi syifa'il Fatihah bi sirril Fatihah bi barakatil Fatihah. Ilau manang ilawi papedisin na Fatihah supaya rosinin na masyarakat ang kailasan na disembuhkan. Ilawi bi karamatil Fatihah supaya orang yang punya masalah itu dilepaskan dari masalahnya. Ilawi barakat na Fatihah, ilawi mukjizat na Fatihah. Ya kung kaagagang kataong kalasan na angkat tangan di doktor maka kita minta mukjizatnya Al-Fatihah supaya dia bisa menjadi penyembuh. Bisiril Fatihah rahasia na suratul Fatihah supaya bala itu tidak datang. Jadi sebenarnya makanya kita bacangi Fatihah itu aja neci di mitala talamanangi. Allahumma bi barakatil Fatihah, karamatil Fatihah, bi mujizatil Fatihah, bi syifa'il Fatihah, bi sirril Fatihah, Al-Fatihah. Apa kira? Napa lamu ka papu imat di? Iya. Itu aja. Tapat cenir yang bacangi Fatihah, yaitu suratul Fatihah luar biasa Pak Bu. Walaupun nanti dalam hikmah don rupa tuh kama kada Fatihah hidup, Fatihah tuh kato paheteha mate. Maka ketika orang mati dibacakan Fatihah, pamati itu Fatihahmu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu maka ada pemati. Tapi kalau untuk orang hidup ya alai Pak Bura atau aga patuhi Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu. Jadi aja tanpa mati. Itu. Jadi kalau di hikmah, tapi tidak semua orang pakai. Cuma harus supodangi. Engka kama matu tau maka da engka tu Fatihah tuo, engka Fatihah mate ya itu nasa. Saya harus kasih tahu itu. Itu ilmunya. Kemudian ia miron nak malado pasangangi maka da usahakangi ia ko baraka ia itu pokok mendoakan orang. Iya. Makanya angka tu maponco pak dong tapi dikategorikan wali. Aga yaro Allahumma ghafir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jabur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farrij ummata sayyidina Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tapalan. Depa bicarogi ki puang tamasewi umat Nabi Muhammad po tak dampengan isinin na dosa na umat Nabi Muhammad po tapakator umat Nabi Muhammad po tapasalamat umat Nabi Muhammad po talingi at tanangang umat Nabi Muhammad. Iya ko malampe mo pi kamu pumuponco. Iya narota baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahina rabbana bis salam wa dahinal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya sal jalali wal ikram. Malampi baca pale Allahul ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Degaga abala pole hilangin nonno pole ritana kecuali sama izin Allah. Iya ku iya tu nabaca te katallu ko maghribi insyaallah din akan nay musibah na dapi isubuh. Iya. Itu Allahul ladzi la yadurru. Jadi baca ya. Deto tu nama lampe biasa guru tak napa guru ngapate cica kula Allah katallu kula surat bil falaq kula surat bin nas ayat kursi. Napa baca ro katallu. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Supaya dena kan musibah. Sebenarnya kan angka hadis qudsi makalai po Allah taala hadis qudsi inni ahammu bi azabi falamma ra'aital umural masajid wa julasail Quran wa wildanil Islam. Jadi telu tu aga-aga nade nano abalae. Salamang kamu pi telu insyaallah tidak akan turun bala itu. Agana sa Allah taala inni ahammu bi azabi macinna ka melo ka panoi musibah ko si dia kampung. Melo ka panoi musibah ko pacongange. Melo ka panoi ko musibah we angin puting baliung apapun. Melo panoi po Allah taala. Falamma ra'aital umural masajid lautahan niya balae nasaba ang kamopi atak kurosi masigi. Salama maramo pi pa bere jamaah. Lebih mo pa 40 tau mak bere jamaah insyaallah. Dan namo 40 jamaah ano ko. Lebih mo alhamdulillah. Magi na 40 Pak, saya katakan 40. Itu karena ada hadis Nabi. Ketika umatku berkumpul 40 orang dan berdoa, itu setara dengan satu waliullah. Jadi 40 tomil lodong setara dengan doanya satu wali. Yana tu ampai Imam Syafi'i maka dia ku masam pejak Jumat itu usahakan yang 40 jamaah mungkin. Itu. Magai nasabak di situ doanya setara. Tau mate ya sampajangi diminta juga 40. Sabnya diminta 3 itu karena ganjil. Kenapa jumlahnya 40 nasabak ya ku ganai 40 pasti yang kasih dia ku tahu iterima don. Setara doanya dengan satu waliullah. Itu ampai menyama Pak bu ketoma bere jama namanya gaya tahu ganna ki 40 milau dong insyaallah. Doanya itu mustajabah. Ya kok tapi itu misi bawi kun rupa doa tak pengal-ngalah. Gitu. Iya, kecuali ada waktu-waktu. Engka tu waktu mustajabah. Kega tudangi pakato baku mimbara untuk mengambil khutbah kedua. Di saat itu berdoa, pintu langit dibuka. Melot tama mengaribin na Jumat, hari Kamis sore. Masalawat ni teko masigi sekitar 1 menit sebelum azan ilo dolalo ki karena di situ pintu langit dibuka. Iya. Malam 1 Rajab dia namanya yang cewek karena Desember ini masuk Rajab. Jadi malam 1 Rajab, kemudian yang kedua malam nisfu Syaban, itu juga dibuka pintu langit. Malam 9 Zulhijjah, malam hari Arafah dibuka pintu langit. Malam 10 Zulhijjah berarti lebaran Idul Adha. Malam 1 Syawal
Itu lebaran Idul Fitri. Ya maka dia guru tak Haji Muhammad Sen Abdul Ghani guru sakumpul Martapura. Dan inilah dia amalkan guru tak Haji Abdul Rahman nambodali almarhum Ghafur. Nah nigi tahu dia natinro pada 5 malam ini. Mapamulai mengaribi nak kasibil lori pong Allah Ta'ala tu tama pajar subuh. Ya kumate ya tu tahu dia natanra itana watak kalena. Pas dimasukkan ke dalam lahat itu pasti hilang. Iya. Itu tidak sembarang itu. Dan itu pada 5 malam yang dijanjikan. Malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam 9 Zulhijjah, malam 10 Zulhijjah, dan malam 1 Syawal. Iya. Gini motannya ulama Pak, kalau mampu mengamalkan. Mapamulai mengaribi tak kasiwia ngajak tetin rolatu subuh. Idi maniba meki mas sempaja, meki mangaji, meki masikiri, meki takapakoro. Inungi kopi, ko makanya ko minum nggak kopi dia namatin rumah taku gandrusu memang itu luka aja. Iya. Itu kuncinya. Nah dia itu nama tidak berturut kecuali yang 9-10 itu berturut. 9 Zulhijjah itu malam hari Arafah, 10 Zulhijjah itu malam Lebaran Idul Adha. Itu yang berturut satu, yang lain itu tidak ada. Iya. Makanya kata tahu panrita dia nalau maka tahu Idul Fitri Idul Adha. Itu karena dia kejar malamnya. Sitongan na kutuko mapamulay labu matal na itu na tak buka pintu na langi. Iya pa natatuto na rekotamay pajaras subuh. Itu. Makanya kung kagagamit tilaw may manyokor. Itu waktu doa paling mustajabah itu. Cuma mega tahu dia memanfaatkan. Ya makun rima do jamo tapi mana subur rasa. itu kan tidak dapat. Itu kuncinya Bapak. Kalau mau berdoa. Ayo. Walaupun misalnya ada doa-doa juga yang bisa membuka pintu langit. Ada itu. Ada kalimat-kalimat yang bisa membuka pintu langit. Termasuk itu yang sering saya baca. As-salatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisni sari'an bi izzatillah. Ya kong kagagay pigaw makadami ka mapaboting mitaw ka kubusi lupoy maga, amalkan itu. Baca 33 baru berdoa. Baca Allahumma hawalaina wala alaina. Baru baca tabbat yada 3 kali insyaallah. Kalau ada cara turun hujan, ya rota baca. Ya kodena petu bosi berarti bosi barakah itu. Itu kuncinya. Itu silengat tuh. Kami tahu tuh bosi mak barakah. Angkat tidak. Itu bisa digeser. Kalau dibaca itu Allahumma hawalaina wala alaina, maka hujan itu akan bergeser. Iya. Itu doanya. Banyak. Diajarkan Nabi itu. Kemudian maka kau nak dalam kandungan. Jadi kan apa tuh Quran? Yang pertama sebelum berhubungan berwudu. Doa waktu berhubungan yang paling bagus. Yan ang puasa ngang. Makanya tugi patu nami ka mapabuti kumita maramalang. Kalalo atau talungas somelo na ta maramalan na pabuti. Di nanti masalah sitongan na. Angka ko kita na pangulut tay Imamul Ghazali. Nanigi-nigi tahu berhubungan. Pas selesai buka puasa. Purabami minu way putih di bulan Ramadan. Kemudian berhubungan dengan pasangannya dan menyebabkan istrinya hamil, maka insya Allah anaknya itu kemungkinan besar bisa menjadi seorang ulama. Iya tu nalalung tomatot biasa. Jadi ramalang pura buka hanya minum air putih, tapi aja lalu di puimang apa natajang itu bakal mesigi aja manrasa itu ke puimang. Iya, makanya magai, saya dulu kan enggak, masa ada hari-hari yang penting berdoa, ternyata tidak. Itu ada alasannya. Yang pertama di bulan Ramadan itu syaitan sudah diikat. Yang kedua, kau sudah melakukan ibadah yang paling diridhoi oleh Allah dan belum ada maksiat yang kau lakukan. Yang ketiga itu waktu yang paling mustajabah karena di situ pintu langit terbuka. Keadaan waktu itu sudah berkumpul. Siapa yang melakukan hubungan di situ karena menyebabkan istrinya hamil, anaknya itu bisa menjadi seorang ulama. Itu kata Imamul Ghazali dalam kitab Hiyalimuddin. Ulama dulu itu yang menyampaikan itu. Iya. Tapi maka laki labat ustaz. Sabar ini sampaikan ke anak-anak kita atau komelo kita suruh bapak nama bayi ne pemang. Ini
Iya. Kemudian yang berikutnya yang paling pokok sebenarnya ada pada akikah. Ini akikah Pak, banyak orang anggap sembarang karena dia lihat hanya memotong kambingnya. Padahal akikah itu kan sebenarnya 4. Yang pertama menyembeli, yang kedua adalah memotong rambut, yang ketiga adalah memberi nama, kemudian membeli emas berapa gram, berapa berat rambut bayi yang dicukur, dibelikan emas, kemudian disedekahkan. Ya mega tahu dia napahan ko mahake kaya. Jadi itu kayak sitongan na yero parentana. Alingi asang. Kalau dikasih nama itu di nanti hari ke-7 baru dikasih nama itu. Nggak masalah kita mengambil nama. Dia pernah janji malah memang ni asang. Barang 4 atau 5. Tapi jangan dipakai dulu. Nanti di hari ke-7 kemudian bisikkan nama itu ke anak. Ketika anak itu menangis aja telingi rosangnya. Ina tu nak kena tahu dia nasi cocok sana. Tapi ia komicawi kemudian bersenang ketika disebutkan nama itu di telinganya, itulah yang kau kasih nama. Insya Allah tidak berat bagi dia itu. Ia pidi makna mimukru makan jai. Oh naleni noilah hoki. Kamanya sen artis Cik dia nak na 5 tahun tamasang. Ini kan jadi masalah. Iya. Makanya kok guru tak tuh biasa na nisa bahasanya guru tak kayak Abdul Rahman Ambodale karena dia sudah kasyaf itu bisa tahu. Hanya melihat anak bisa dia kasih nama. Iya nana wantu di mancing mako. Itu di hikmah itu kan ada semua Pak. Kalau orang tahu itu bahkan sampai mengukur-ngukur itu dalam ilmu hikmah ada. Iya. Tapi tidak usah saya bongkar itu jadi masalah juga nanti. Jawaban bukar kada yang mengukur itu kayak pakai benang itu. Napai jaji langsung ukur. Langsung dia bilang, iya nak mau matu, dia nak mati, aku dia nak pura madecing. Itu karena ada ukuran. Itu ditahu ilmunya itu. Iya. Semua pintu rumah diukur. Saya itu dapat ilmu dari guru tak dulu. Kalau kawali, kata biasa narsa tomatori lu maka ada pangonrok bola, bangku pangonrok bola. Itu yang diukur itu kepala. Kasih benang ditarik, kemudian pertemukan di depan, baru ditarik, bawa ke tukang bikin parang, kasih tahu, aki buara ngak bangku maka lampin. Itu parang kalau kita bawa, itu yang mau pakai orang bunuhkan kita, dia namanya taruh 20 kewanun. Kalau dia seukuran kepala kita, itu ilmunya Pak. Makanya dia kagak baca-baca nah. Itu aja. Itu ukuran sama dengan pintu. Banyak kan sekarang. Dan saya sering kasih tahu itu. Jangan bikin pintu Pak di rumah itu pintu satu lebar satu kecil. Kan dengan alasan minimalis kan? Sekarang sudah ada. Mega runtuh Pak. Pintu melebak si wali mencipi si wali. Pintu 2 kan pintu depannya. Yang ukurannya 90 yang saat ini ukuran 50. Jadi mencikat si wali. Itu pantangan dalam ilmu hikmah. Magai. Nanti salah satu keluargamu ada yang selingkuh. Itu bahayanya. Makanya orang dulu mengatakan pemali denasin raja pintu natawet. Sekarang justru diambil model. Coba. Iya. Kan mega masalah toh. Termasuk kita bangun rumah ada WC di dalam kamar. Kota maki WC ke baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Lupa setan masukin rilo ke kamar. Kan begitu. Dan itu yang tidak disadari. Sehingga kadang mengatakan magi je upal lasang kenapa mu kena stroke, kenapa mudah kadang kematian ngaliliku. Sebenarnya itu adalah jin yang ada di dalam WC yang bolak-balik ke kamar. Itu tidak disadari, Pak. Makanya format rumah Islami, rumah yang terjaga, angka mana tuh? Itu. Iya, cuma sekarang kan tidak dianukan. Sama aja anak Pak Bu. Orang tua dulu itu bisa kalkulasi, tapi bukan ilmu paten. Itu ilmu hikmah begitu, bukan ilmu paten. Bukan 100%, hanya 90 sekian persen. Mengatakan, iya kok anak makun rayu anak pamulamu, biasanya tuh indok na tuh layolo mate. Iya kok anak arwani anak pamulangi, maka bapaknya yang pertama meninggal. Itu di hikmah itu. Dan bisa kita teliti Pak Bu. Dari sekian banyak orang itu 90 sekian persen itu benar Pak.
bukan paten. Maka dia nang kata ko rumpu keluarga na maka dia ko anak pamulana nak makun rai benena tu yolo mate. Aja mau tak ada merdeka. itu kalau di hikmah kan, makanya saya bilang ada ilmu hikmah itu, ada ilmu tasawuf, ada ilmu fikih, ada ilmu tauhid. Kalau ilmu fikih ulamanya disebut fuqaha, yana tu mazhabnya Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hambal. Kalau ilmu tauhid itu ada namanya, ulamanya disebut murabbi. Mazhabnya Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Sunni dengan Syiah. Teologi namanya ilmunya. Ya kok ilmu tasawuf ulamanya disebut mursyid. Itulah tariqah. Mazhabnya Qadariyah, kemudian Syekh Abdul Qadir, kan begitu. Khalwatiyah, Yusufi Al-Khawatiyah, sama itu semua. Itu tariqah. Makanya dalam agama itu begitu. Kalau mau tahu sah tidaknya sholat, ya belajar sama ulama fikih. Kalau mau mengenal siapa yang disembah, belajar sama ulama tauhid. Kalau mau beradab dalam ibadah, belajar sama tasawuf. Jadi kalau mau khusyuk, ngaji tasawuf. Kalau mau sah tidaknya sholat, ngaji fikih. Nah sebabnya tuh fikih na podang iya sana ya komaki cara rokok bukan khusyuk dibahas, tapi sah tidaknya. Ya kok tauhid, kenali siapa yang disembah. Jangan salah menyembah, jangan salah berobat. Lo kok dokter apa minta? Ya dokter, apa nak bilang? Sembuhkan penyakitku. Tidak, itu keliru. Ya kalau kok dokter akadaki taburai yang lasaku. Kemudian minta kepada Allah supaya disembuhkan. Nah sebabnya tu dokter makburami dia napa sau. Tapahan ya? Makanya tuh dia kagak dokter mau kita kilo bola maka menyembuhkan penyakit kanker. Tidak ada. Maka itu mengobati penyakit kanker. Ya dia kodena sau sabar ki. Apa naburemi, dan yang menyembuhkan itu Allah. Makanya berobat sebagai ikhtiar, berdoa untuk kesembuhan. Ja aja nasi salah sesele-sele Yana tu namanya kata salah paham. Nasa manang musyrik. Pakai cincin ini, permata ini, dia kata musyrik. Pak bawa ulau besi, musyrik. Itu tidak. Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu pasti ada manfaat. Tapi jangan sandarkan ke situ. Ya kok makan aku sini memberi manfaat. Musyrik mana? Aku tanya pun Allah Ta'ala. Makan Paramex kalau obat sakit kepala itu musyrik juga itu. Loki bawa proposal lo ke Pak Wakil Bupati, musyrik juga karena mengharap rezeki selain daripada Allah. Musyrik itu ya tuh. Manreki nama soki musyrik tuh. Karena menganyangkan bukan Allah, nasi. Ini yang banyak orang tidak tahu, makanya dia tukar-tukar. Kita jadi pusing. Makanya anak-anak dikasih tahu hormat kepada bendera merah putih, musyrik. Dia nana upacara bendera. Karena musyrik. Padahal hormat itu takzim, adab, bukan tauhid. Sungkaman sama orang tua dibilang musyrik, padahal bukan. Itu adalah adab. Kalau lari ke musyrik, itu menyembah. Ini yang harus dipisahkan. Jadi silakan nih Pak. Kalau kita bawa proposal, itu ikhtiar. Rezeki itu Allah semua yang ngatur. Tapi jalurnya dari manusia. Malah sakit andre ki Pak Bura. Tapi yang menyembuhkan Allah, bukan obat. Cuma obat itu ikhtiar. Apa kene Pak Bura pasawi tahu Pak, dia nagaga dokter malasa. Apa ke mana Pak Burana? Kan begitu. Ini yang harus ditahu. Jadi beda kedudukannya tauhid, beda kalau tasawuf lain lagi. Itu kok tasawuf si salah nih. Iromoro wajujut tak meloi pakai mas sempajang ni jaga hitungan. Yaro jenne pure pakai, yaro jenne kupura dipakai mak bale aja ini pakai mas sempajang. Iya. Itu kalau ulama tasawuf itu adab. Nah sebab makanya dia macam repa nih. Pakaimu ya mau nasusu pusat, ya mau nasusu bolok, ya mau pakai mak baja bale. Tamu batu sempaja loba mani mak jenne napa pasangin salisapa. Padahal itu bajunya dia malu pakai ketemu dengan Pak Camat. Apalagi ketemu Pak Bupati malu, tapi dia nama sirip pakai si lopong Allah Ta'ala. Inilah yang disebut dengan adab dalam ibadah. Tasawuf bicara ya. Makanya kau meloki khusyuk ngaji tarekat. Jangan pikir, kau pikir tahu sah atau tidak. Makanya yang kata melo khusyuk masa pajang Allahu Akbar denulai.
bukan jalur situ. Kalau jalurnya anta'budallah ka'annaka tarau fa illam takun tarau fa innahu yaraka. Sampai pumu pada komitai, artinya menghadap seakan-akan kau melihat. Tapi kalau kau tidak mampu fa innahu yaraka, ya kibano maka dana ita kak kayak ada CCTV. Allah melihat saya ruku, Allah melihat saya sujud. Itu yang paling gampang. Nggak usah naik. Allahu Akbar. Terlalu lama. Cukup yakin Allah melihat. Tapi dua-duanya ada dalilnya. Yang naik menghadap dalilnya as-salatu mi'rajul mu'minin. Allahu alal arsistawa. Itu yang dipakai dalil. Yang tidak naik cukup sholat di sini hanya dilihat oleh Allah, yakin dilihat. Apa dalilnya? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia selalu bersamamu dimanapun kau berada. Wallahu akrabu min hablil warid. Allah itu lebih dekat daripada urat lehermu. Ya nerona pakai. Jadi dua-duanya kan benar. Yang naik ya silakan. Yang cukup dibawa silakan. Ini kuncinya. Jadi kan ada orang sholat begitu Pak. Naik di atas. Allah. Lama sekali tuh. Kalau ada anak-anak di belakang ribut marah-marah dia. Tidak bisa khusyuk sholat. Padahal nama rukan anak dia itu khusyuk. Jangan gitu. Tapi mudah terganggu karena dia harus naik. Tapi orang yang merasa dilihat oleh Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia selalu bersamamu di manapun kau berada. Allah melihat saya ruku, Allah melihat saya sujud. Itu yang paling enak. Paling gampang kan? Nah, coba kita pakai di. Maka ide sejak kira kita nu pakai Ustaz. Masa pajak bawa mak, kau maki itu lo bani mak beri jamaah. Apa orang berjamaah itu leh hisap berkelompok mo. Kong ka masalah-salah tacila ka bawanya lihat aku tuh yolo. Pada anak kali guru te kong ka baterai mati pun ritangnya itu menemu tuh. Yan ang kapak berjamaah gimpi acil ka bawan nih insyaallah macam itu. Itulah kelebihannya sholat berjamaah. Ya kan gitu. Iya, makanya disebut subuh bakum pada tasbih subuh minta mami sholat. Cuma memang kalau kunci yang paling bagus itu imam. Tapi tidak semua orang bisa jadi imam. Karena harus punya sanad bacaan paling pokok. Kalau dalam tariqah itu yang paling kuat adalah sanad. Bukan bagusnya bacaan. Bagusnya suara itu nomor 12. Sanad itu yang paling pokok. Ayat sesanad dari mana dia mengambil Al-Qur'annya. Makanya di imamnya kalau ki Makkah umrah, cari imam yang ada di Makkah itu, minta kita mentalaki Fatihah. Angolo ki napa tapangolo Fatihah tanah koreksi. Ketika sudah benar, minta sanadnya. Nanti tersambung sampai ke baginda Rasulullah. Kan begitu. Aja na sembarat. Minta sanad banyak. Engkau kue guru pengaji BC, guru Napoli Makkah, pukui Makkah guru, nah cocok ambil sanad di situ. Itu ndak sembarang. Kalau yang sekarang kan sanad yang Al-Qur'an itu kan Imam Hashim. Guru ta Syamamir di Makassar. Itu banyak sanad itu. Jadi itu penting Pak. Ini imangnya. Padahal itu di ustaz Makanya kemarin saya protes betul itu ketika di Kebiri. Begini, kenapa kiai di pesantren santrinya harus salaman cium tangan? Ini kayak penghambaan apa? Saya bilang ini orang tidak paham. Ilmu hakikat dia tidak pahami. Kenapa kita cium tangan guru ketika salaman? Karena tangan guru kita itu pernah ketemu dengan tangan gurunya. Yang gurunya itu tangannya juga pernah ketemu dengan tangan gurunya. Dan tangan gurunya itu pernah ketemu dengan tangan tabi'in. Tangan tabi'in itu pernah ketemu dengan tangan sahabat. Tangan sahabat itu pernah ketemu dengan tangan baginda Rasulullah SAW. Guru yang kita cium tangannya itu adalah sanad barakahnya tembus ke baginda Rasulullah. Bukan tangannya, tapi barakah ilmu yang tangan itu pernah bersentuhan dengan gurunya. Guru ta Profesor Dr. Pari Wajadi itu muridnya guru ta Kiai Abdul Rahman Ambodale. Guru ta Kiai Abdul Rahman Ambodale tembus dengan guru ta Kiai As'ad. Guru ta Haji As'ad dari Mekah ngaji di situ, gurunya tembus ke baginda Rasulullah. Jadi ketika kita mencium tangan ulama ini, yang kita cium adalah barakah tangan yang pernah sambung sampai baginda Rasulullah. Itu sebenarnya Pak. Ini yang orang tidak tahu. Sehingga mudah menyalahkan, karena yang menyalahkan bukan orang pesantren. Ini. Itu tidak boleh hilang.
Makanya guru-guru mursyid tareka itu kan begitu, bersambung sampai ke Rasulullah. Jadi tanyalah heran sama jika ketika orang mencium Hajar Aswad. Itu Hajar Aswad dicium itu karena mewakili tangan Allah di muka bumi. Paselle limanna pun Allah Ta'ala kolino. Tapi dia dimuliakan karena Nabi pernah menciumnya. Kena dia nang kana bawi Nabi ta Hajar Aswad. Nah dia gak tahu bawi Hajar Aswad. Itu. Kan begitu. Ini penting. Makanya mulianya kemana? Ke Rasulullah. Sama air Sam-Sam. Maka dia bisa jadi obat, dia bisa jadi berkah. Bukan karena Ibrahimnya, tapi apa? Itu karena pernah menyentuh kalbunya Rasulullah. Waktu namanya pamiraja Nabi tadi bala dadanya. Dia ambil jantungnya, dimasukkan ke dalam wadah. Kemudian dibersihkan dengan air Sam-Sam. Orang mengatakan dibersihkan. Ulama lain mengatakan tidak. Itu mana bersih hatinya Nabi dengan air Sam-Sam. Lebih suci kalbunya Rasulullah. Tapi karena air Sam-Sam ingin dijadikan obat, makanya diberi kesempatan menyentuh kalbunya Rasulullah. Setelah itu dikembalikan ke air Sam-Sam, ke sumur Sam-Sam. Makanya siapa yang meminum air Sam-Sam pasti tenang hatinya. Kemudian yang kedua pasti dia kenyang. Dan itu bisa menjadi obat. Kenapa? Karena pernah bersentuhan langsung dengan kalbunya Rasulullah. Makanya ada orang meminum itu. Ketika dia mau minum air Sam-Sam, dia minta barakahnya, baru dia tambah doa. Ya Allah, berikanlah barakah dari air ini, sebagaimana air ini pernah menyentuh langsung kalbunya Rasulullah. Kemudian minum. Yang ketiga, apalagi Pak? Nabi kalau berjalan Pak, ada awan yang menutupi kepalanya. Maka dia tereka. Tania Nabi tami taunakan nama tesoh. Tania. Itu karena matahari sumbernya dari nurun Muhammad. Ketika tembus ketemu dengan Rasulullah, pasti matahari hancur. Makanya awan itu menutupi matahari supaya dia tidak hancur. Itu kuncinya. Makanya begitu mulianya Rasulullah. Makanya upasangnya Bapak Ibu sekalian. Wah, ini sudah 1 jam ini saya ceramah ini. Apa belum ini tadi jam 9, ini sudah jam 10. Begini Pak Bu, saya ambil sederhananya. Kenapa kita bermaulid? Sebenarnya kan ini mengambil apapun yang diambil itu contoh teladan sempurna betul kepada baginda Rasulullah. Makanya dari situlah sebenarnya begini, dari semua nabi dan rasul itu diperingati kelahirannya itu kan cuma 2. Cuma Nabi Isa dengan Nabi Muhammad. Nabi Isa dengan Natal, Nabi Muhammad dengan Maulid. Tapi Nabi Isa itu kan tidak wafat. Dan dia tidak bisa menjadi uswah sempurna. Kenapa? Karena Nabi Isa tidak punya anak. Yang kedua, dia itu kabinena, Pak. Dia perboting. Bagaimana menjadikan dia contoh teladan dalam membina bahtera rumah tangga? Nabi Isa tidak bisa karena tidak ada istrinya. Kemudian bagaimana mengabdi kepada orang tua, kepada bapak tidak ada sama dengan gambona. Kalau ibu ada. Makanya Rasulullah adalah uswah yang paling sempurna. Nabi itu istilahnya sehari-harinya kelihatan manusia supaya bisa jadikan panutan. Tapi hakikatnya dia orang pilihan. Jadi dia dihadirkan oleh Allah supaya dijadikan teladan. Tapi kehadirannya itu posisinya dia adalah manusia terbaik. Makanya Allah itu tidak pernah menyebut namanya Rasulullah ketika namanya itu dipanggil. Tidak. Pasti dia pakai gelar ya ayyuhar rasul, ya ayyul muzammil. Itu tidak pakai ya Muhammad, tidak. Itu kuncinya. Itu hebatnya Rasulullah. Makanya manusia yang dikasih keistimewaan bisa memberi syafaat kan Rasulullah. Saya dulu itu protes Pak ketika ngaji tarekat. Tapi nanti lama-lama berhenti protes. Kita mengatakan kan banyak nabi dan rasul, masa Allah mengecualikan nabi bisa memberi syafaat? Ternyata jalurnya bisa memberi syafaat itu karena Nabi memang minta. Ada 2. Yang pertama ada ibadah sunnah. Makanya Bapak Ibu, sholat sunnah sebelum duhur, sholat sunnah sesudah duhur. Siaga sampai sunat tak kau sebelum loro? 2. Wah minimalis itu. 4. Sesudah duhur 4. Sebelum asar 4. Sesudah asar tidak ada. Sebelum maghrib 2, sesudah maghrib 2, sebelum isya 2, sesudah isya 4, sebelum subuh 2, sesudah subuh tidak ada. Iya.
Kan Nabi bilang, man shalla arba rakaat qabla dhuhri wa ba'da dhuhri faqad haramul jasad ila nira. Siapa yang salat 4 rakaat sebelum dan sesudah duhur, diharamkan jasadnya disentuh api neraka. Siapa yang salat 4 rakaat sebelum asar, itu sama dengan ibadah umrah 1 kali. Kalau 2 rakaat sebelum maghrib, sallu qablal maghribi, sallu qablal maghribi, sallu qablal maghribi, liman syaa. 3 kali dia mengatakan sallu qablal maghribi, salatlah engkau sebelum maghrib, tapi baru dia pakai liman syaa, bagi yang mau. Karena sedikit waktunya. Sebelum Isya 2, sesudah Isya 4. Nabi katakan, siapa yang salat 4 rakaat sesudah Isya, itu sama dengan salat 4 rakaat pada malam Lailatul Qadar. Kalau sudah salat 4 rakaat sesudah Isya, ambil 2 rakaat 1 salam, lanjut memang witir. Kalau tidak terbiasa jaki bangun sholat tahajud. Kecuali terbiasa bangun sholat tahajud, mau witir boleh, tidak witir boleh. Tapi kalau witir itu pasti wali. Kalau mau jadi wali, witir. Karena dijamin siapa yang ingin menjadi kekasih Allah, maka berwitirlah. Dan satu-satunya sholat yang tidak bisa diganggu jin ketika sudah dilakukan itu hanya witir. Kalau bapak sholat Isya masih bisa diganggu jin. Bapak sholat sunnah sesudah Isya masih bisa diganggu jin. Bapak sholat tahajud masih bisa diganggu jin. Tapi kalau bapak sudah sholat Isya, tidak bisa. Anda sholat witir, tidak bisa. Tidak ada jin yang bisa mengikuti memasuki alam tidurnya orang yang sudah berwitir. Karena Allah sudah membentengi dia. Makanya disebut kekasih Allah. Makanya kalau mau tahu, orang yang sudah sholat Isya, sholat sunat Isya, kemudian langsung sholat witir 3 rakaat, kemudian tidur dan bermimpi, itu pasti isyarat. Itu bukan tidur. Itu yang dipakai ulama dulu sehingga dia bisa tahu semua makna mimpinya. Tapi kalau tidak berwitir baru tidur kemudian mimpi, itu bisa bukan tidur, itu bisa mimpi. Tapi kalau sudah witir kemudian tidur kemudian bermimpi, itu pasti isyarat. Karena jin tidak bisa memasuki alam tidurnya orang yang sudah berwitir kemudian tidur. Itu kuncinya. Kalau mau bangun tahajud silahkan, tapi jangan witir lagi karena dilarang 2 kali berwitir dalam 1 malam. Ada yang salah paham, Pak Ustaz. Dikatakan kan witir penutup, akhirkan witirmu. Nah kalau sudah witir tidak boleh ada lagi sholat. Oh itu tidak paham. Nabi itu mengatakan akhirkan witir, itu menunjuk sholat fardu, bukan sholat sunat. Makanya Nabi mengatakan akhirkan witirmu. Kalau sudah kau sholat maghrib, jangan sholat witir dulu, karena masih ada sholat Isya. Disebut mengakhirkan, sudah sholat Isya baru witir. Tapi bukan penutup semua sholat. Masih ada sholat sesudah witir bisa dikerjakan. Makanya Abu Hurairah itu kalau sudah sholat sunnah Isya langsung witir 3 rakaat. Nabi katakan sholat tahajud, ketika engkau bangun tahajud tidak usah mengulang witirmu, karena la witrani illa fil lail. Tidak boleh 2 kali berwitir dalam 1 malam. Nah, itu kuncinya. Sudah paham Pak? Ini jangan sampai tidak jadi masalah. Itu kunci sebenarnya dalam ibadah itu. Kemudian yang terakhir, saya tadi mengatakan Nabi bisa memberi syafaat itu melalui jalur ibadah sunnah. Satu-satunya Nabi yang bisa memberi syafaat kan begitu Pak. Kenapa? Karena ada ibadah sunnahnya. Kalau ibadah wajib itu kan jalur rahmat. Kalau ibadah sunnah itu jalur syafaat. Makanya pahala itu disebut di sholat sunnah. Kalau sholat fardu jarang, ibadah wajib jarang disebut pahalanya. Yang disebut itu rata-rata sunnah. Coba, siapa yang sholat sunnah subuh? Raka'atanil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Yang disebut sholat sunnah subuhnya, bukan sholat subuhnya. Kenapa tidak disebut? Karena wajib itu jalur rahmat, pamasih. Nah ya kok pamasih dia nak hitung pahala. Nah mau cek dek mikuya ria masih, nah foto mega kok dia masih. Makanya ahsanu amala. Tapi ya kok sholat sunnah, ibadah sunnah pegaiwi. Karena kenapa? Hitungan pahalanya besar. Disitulah jalur syafaatnya. Makanya 2 itu tahu. Kometa masuruga. Kotannya jalur pamase, jalur syafaat. Ya kok ibadah wajib, jalur pamase. Ya kok ibadah sunnah, jalur syafaat. Dan yang bisa diberikan otoritas cuma Nabi. Karena Nabi terdahulu tidak. Nabi Ibrahim perintah Allah, langsung perintah Ibrahim.
Dia kagak terpisah. Yo pernah bitang kanilau, kasih saya ini, kasih saya ini, kasih saya ini. Puasa putih diminta, itu puasanya Nabi Adam. Puasanya Nabi Daud diminta, puasa hari ini, besoknya lagi buka, besoknya lagi puasa. Itu diminta. Bahkan malam Lailatul Qadar itu penggantinya Nabi Syam'un, ibadahnya Nabi Syam'un. Diminta semua Nabi supaya megalit yang asal makata. Iyang pay pak makanya kung kita masuruga na ko tanya jalur pamasi jalur syafaat lah iya di loy mamau lu ko yang penting tamal kang yaro nak makada sampajasun nak macila katongan ko dia tetap masuruga macila. Makanya saya itu penceramah mungkin pak yang sering bilang jalur masuk surga itu mudah sekali. Nabi sudah benteng, Nabi itu sudah keliling, dia gak tahu lino pak, letuk lagi itu susungnya sampai ke Sidratil Muntaha, kemudian masuk ke dalam surga, masuk ke dalam neraka, menceritakan semua peristiwanya kecuali Nabi. Tidak ada. Iya Nabi Ibrahim, si Pak bicara misi bapuang Allah Ta'ala, dia nalo si runtuk. Coba, Nabi Isa diangkat ke langit, dia tahu nada api langit ke-7, gang kami langit ke-3, nalepang langit ke-2, dia nali walayase, apa iparewak mo pamatu. Juga, tapi Nabi tak sudah semua. Niga ya tapari kuma bicara suruga Nabi tak. Napau Nabi tak ya tamai suruga tau make, ya kumeko tamaranaka makoy. Masuk pole neraka Nabi terteri. Apa dia melihat sisa dalam neraka? Aga nasa Nabi tak? Napodangi neraka, angka gawat dinabaca umatku supaya dia natamok ko. Bayangkan pak. Nilau Nabi tak, angka gawat dinabaca umatku supaya dia natamok ko ilalang onrongnya, maka dia neraka. Angka Muhammad suruh umatmu baca Allahumma ajirni minan nar akatallu supaya lau tutui pintuku na dia natama. Magatan na magampang pak. Nih, aga bita sapa, mekipun nabolok ke surga, angka. Maka Nabi tamam bana masjid dan fi dunia lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Nigi tau magu masigi okolino. Dena kadaci di masigi ah. Siapapun ketika ada pembangunan masjid, nang kadita tamu ko tu. Angka bolata ko surga. Maka dia nang kanalo masampajang. Namo dia na sampajang. Angka bolata ko surga. Dia mina tama. Nah, itu kuncinya. Sabar ki. Kama kadami bagungang. Dia nakali patama. Sampajangnya goncin na suruga, pas sidakai bolok ke suruga. Itu kan aja kuncinya. Makanya panitia ini bagus pak. Iya kau masigi kau ya pak pembangunan, kecuali operasional masjid jangan kasih minus. Karena itu dipakai bayar rekening listrik, bayar ini pengelolaan untuk petugas syara, untuk pegawai masjid. Tapi untuk pembangunan kasih minus. Aja tempat saldo. Kepesan na guru tak biasa. Nigi kita wajarang inran na puang Allah Ta'ala. Maka puang Allah Ta'ala wajarangi inran na kusurumundri. Makanya masih kita kombinasi nang kata masumba na mo 2,000 rupiah ia tu tahu wajarangi inran na puang Allah Ta'ala. Siapa dermawan yang menyiapkan uangnya supaya masjid ini bisa terbangun, napa pinrangan ngidina dale na puang Allah Ta'ala. Ia na tu nang kata pandrita makada pinrangi puang Allah Ta'ala dale waram-param kumelo ko salama. Nanti apa yang kau minta kepada Allah insya Allah dikasih. Itu kuncinya. Iya, tapi yang kata pak, ya ko pasti dah kayak kamadu perupang, ya ko pasti dah ke kami nama Riawa, ya lengite na pinoko, dari sisa kegunaannya tu. Iya, ya lengite karena kamu lah ban natul pangilauan. Karena tujuannya sedekah itu cuma dua. Yang pertama adalah menyambung silaturahmi, yang kedua menggembirakan orang. Ya na ya dua dia na tercapai ya berarti dia kegunaan pasti dah kata. Jadi keliling itu wena pia cairi terputus silaturahmi masuk satu papina dina. Jadi biramui sedekah ria naya sadaka ia lengite na pinoko. Nasaba ia sadaka ria wa di malolo nga pahala, tapi bukan pahala sadaka, tapi pahala menggembirakan orang. Nasaba makin nabi talengi apala tau angkai purioran nu umakku. Makanya dasarnya itu lantanalu lebih rahat tatumpiku mimma tuhibbun. Ya kumuling ya gaga tahu usahakannya makanja supaya mariyoy apa namo ria ko ang katau mulolongan. Tanyami pahala sadaka, pahala menggembirakan orang. Ya se na yaro kega ya kong katau milau pas sidaka talengi goncingon ro dita. Iya. Magani. Iya, talengi kayak goncina lo ni talah. Iya. Ate pura bani kada koro laci engka tu dio koro laci lo ni malah. Iya. Saya kalau tidak bisa dengan orang lain, anak tak. Kumelo masih sekolah, enak lo ni malah dio koro laci enak. Tapi ajari dia jangan ambil banyak. Iya kong katau masih sedekah, na tahu malay, ya na tunah kada pong Allah Ta'ala nigi atakku malenga de na bilangan nga nalenga de to na bilangan nga de to bilangan yung parewakang.
Allah Ta'ala makana. Itu hadis qudsi. Ya pukul geteng si ratu sak busoro pe pertama geteng 90 sak busoro wanras. Mapat di ulu malaikat. Kura si mecata kura mopi ya. Iya. Kemudian ada lagi satu tingkatan sedekah yang kita tidak tahu dan itu kuncinya ada. Lalu cilengangnya ke pejabawan. Tagatang idita silampa tapatamay. Jauh saja uang berapa. Itu termasuk. Tapi yang paling tinggi itu kata Nabi, angka umakku, angka atan na puang ngemato ko surumonri. Dia nalatu pada masyar, napay malalan na idupai. Yuli ibawa ko ila rafiqil ala. Di rafiqil ala kemudian dikasih masuk ke dalam surga. Jadi angka tu tau matu pak dia nalalo kontetiang siratal mustaqim. Yan itu nak kada patareka eriolo ya to mi atu mulete ko me kolete ko cia kolete kalalan na. Itu ada. Angka tahu dia nitimbang amalana karena memang tidak diperiksa pak makanya pun Allah Ta'ala aja nah bawa nggak lo korafikil Allah iya petami surga. Jadi ada itu yang punya jalur khusus kayak gaya ronasa nabita nigi atakku masidak kade nisang ini gak tahu nasidakai tahu isidakai ya tahu nisang ini makadani gak sidakai iya na tahu ijemput langsung matu kalau masyar biasa ki masumbak de tisang ini kata sumbang magampang pak mega pesantren ngoko penran nagurut tak mega talpongi pimpinan na tabi pakien kaga na yatim kaga pakir miskin ngoko tu masikola makapala kadongka siaga pakamajana si ula si dia nana kada misalnya 500 sabu tabi pakie aja na tapodang asan na ndak usah saya ketemu orangnya iya pawajarangnya tu nana selama masikola ndak usah datang ke pondok itu transferkan saja salah saya romato anak si runtuh ke kepala wangangnya dia nang katisang makadaya bantu anak itu pun tidak pernah tahu bahwa dia membantuku ya naronasa nabita tahu masih sidakai ini sangi makadani gana sidakai tahu isidakai dia itu ni sangi makadani gana sidakai iya iyo poko irita yelenge mandari manoko ki atau bangga ki madece ni anu ya moro biasa nalalang biasa begitu atau kalau ini jampangin asawi capak na yanu nalupai papi deceku na demu ita decek ini tanya iya magan. Tapi ketika kita tidak tahu siapa yang kita bantu dan anak itu pun tidak tahu siapa yang membantunya. Rahasia dari segala lini hanya Allah yang tahu. Kuncinya kumakuiro. Nah karena kilasa. Kunci yang kedua. Nah karena kilasa. Angkat tangan mana tahu atau angkat masalah angkat tangan mana tahu. Lau ni masam pajasuna don rakan apa tilau. Puang angkat pakasibia kumakodega wakatai sangadida pamaseta. Tapi makokopong talenga barakan tapalepa ka pulo ko masalah yana riasa bertawassul dengan amal soleh ya ko makadete mustahil itu tidak mustahil yana tu napake to pandete riolo sekali berdoa misalnya ke masalah besar na hadapi nang katomilawi napake ya tu napa makadang ka amal aku makopong wilawi baraka na tapalepa ikasiya pulo ko masalah itu langsung itu karena itu jalur langit. Yo pokoknya tu tanpa nama 10.000 may paki milaw daw tapang ngalah. Palay ko pa si pulong yan na yatingan na peling ang palo na pay soting balender mo pa ito pa. Ayro kalam wallahul wabiq ila qaumit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.